Halo semua, saya Indrawan dari kelas 19 3C 37 di Fakultas Teknik dan Informatika, jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya akan mengerjakan tugas dari karakter building di pertemuan 11 yang bertemakan tentang SDGs dan juga 6 keprihatinan bangsa Indonesia. Dan saya hari ini mengambil judulnya tentang definisi SDG bagi bangsa Indonesia dan keterikatan antar bangsa Indonesia. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah agenda yang terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Agenda ini dirancang untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi pembangunan ketimpangan, melindungi lingkungan, dan mendorong kesejahteraan sosial. SDGs diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015 dan ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Bagi bangsa Indonesia, SDGs bukan sekedar tujuan internasional, melainkan peta jalan pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi bangsa. Dengan populasi terbesar keempat di dunia dan kekayaan alam melimpah, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs. Kemudian, ada beberapa yang terjadi krisis di Indonesia yang terjadi pada saat ini dan kaitannya dengan SDGs. Yang pertama adalah satu, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Itu ada di SDG 1 dan 10. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia terus menurun, krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa jutaan masyarakat rentan jatuh kembali ke jurang kemiskinan. Ketimpangan ekonomi antar daerah juga menjadi tantangan besar, di mana wilayah Indonesia Timur seringkali tertinggal dari segi akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Contohnya, dari pandemi menyebabkan PHK massal, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan. Ada juga ketimpangan ekonomi terlihat jelas antar kota seperti Jakarta dan daerah tertinggal seperti Papua. Yang kedua, adanya krisis pendidikan. Terdapat pada SDG 4. Akses pendidikan masih menjadi masalah di beberapa wilayah Indonesia, terutama daerah terpencil. Infrastruktur di pendidikannya minim, kekurangan guru berkualitas, dan akses internet yang terbatas memperburuk kesenjangan ini. Contoh, selama pandemi, siswa di daerah terpencil sulit mengikuti pembelajaran daring atau online karena keterbatasan internet dan perangkat teknologi. Yang kedua, ada juga angka putus sekolah meningkat akibat tekanan ekonomi keluarga yang tidak bisa membayar sekolah saat sedang adanya pandemi. Yang ketiga adalah krisis kesehatan dan stunting, ada di SDG yang ketiga. Masalah stunting atau kekurangan gizi kronis yang menyebabkan para anak-anak tidak tumbuh sesuai dengan yang diharapkan atau tidak tumbuh sesuai yang seharusnya di usianya. Masih menjadi tantangan serius di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak. Selain itu, sistem kesehatan nasional diuji dengan adanya pandemi yang memperlihatkan kelemahan infrastruktur kesehatan. Contoh, angka stunting mencapai 21,6% pada tahun 2022, jauh dari target 14% pada 2024. Selanjutnya, ada juga dari pandemi COVID-19 memperlihatkan kurangnya fasilitas medis di daerah terpencil. Yang keempat, adanya krisis perubahan iklim dan lingkungan. Ada di SDG 13, 14, dan 15. Indonesia mengalami dampak serius dari perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Deforestasi dan pencemaran juga memperburuk kondisi lingkungan. Contohnya seperti banjir Jakarta dan Kalimantan Selatan, akibat penggundulan hutan dan tata kota yang buruk. Selanjutnya ada juga kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan banyaknya polusi yang meluas hingga negara tetangga. Selanjutnya juga ada pencemaran laut oleh limbah plastik, menjadikan Indonesia salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Yang selanjutnya yang kelima adalah krisis energi dan ketergantungan pada energi fosil. Ketergantungan Indonesia pada energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi menghambat transisi ke energi terbarukan. Sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin belum dimanfaatkan secara maksimal di Indonesia. Contoh, sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia masih berbasis batu bara yang menghasilkan karbon tinggi. Selanjutnya juga ada energi terbarukan hanya menyumbang sebagian kecil dari kebutuhan energi nasional. Yang keenam adalah krisis urbanisasi dan pemukiman tidak layak atau SDG 11. Urbanisasi yang pesat menyebabkan banyak masalah di kota besar, seperti pemukiman kumuh, kemacetan, dan pencemaran udara. Banyak penduduk yang tinggal di tempat tidak layak dengan akses terbatas pada sanitasi dan air bersih. Contoh, sekitar 20 juta orang di daerah kumuh, terutama kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Yang selanjutnya ada kekurangan rumah layak huni mencapai 12 juta unit pada tahun 2023. Yang ketujuh adanya krisis ketahanan pangan atau SDG 2.
Indonesia masih menghadapi masalah dalam ketahanan pangan, terutama di daerah yang bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Perubahan iklim juga berdampak pada produktivitas pertanian. Contohnya, ada gagal panen akibat cuaca ekstrim seperti kekeringan atau banjir, ketergantungan pada impor beras yang mengancam kemandirian pangan. Yang kedelapan, adanya krisis gender dan juga masyarakat. Kekerasan, maaf. Itu ada di SDG 5. Meskipun ada kemajuan dalam kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah serius. Selain itu, partisipasi perempuan dalam sektor publik dan politik masih rendah. Contohnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan pelecehan seksual masih tinggi. Hanya 20% perempuan Indonesia yang terlibat aktif dalam sektor politik. Dan mengapa sih SDG itu penting bagi Indonesia? SDG memberikan kerangka untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks. Bagi Indonesia, tujuan ini tidak hanya meningkatkan kualitas, tapi juga meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang atau di generasi emas 2045. Nah, ada beberapa nih pilar untuk membangun keberlanjutan bangsa Indonesia. Contohnya adalah penghapusan kemiskinan dan kelaparan. Indonesia berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan akses pendidikan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan masyarakat memiliki akses pada kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan juga sanitasi. Yang kedua adalah pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender. Pendidikan merupakan kunci keberlanjutan pembangunan. Program Indonesia Pintar dan gerakan pemberdayaan perempuan adalah bukti bahwa Indonesia memprioritaskan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan kesetaraan gender. Yang ketiga, adanya kesehatan yang baik dan juga kesejahteraan. Dalam bidang kesehatan, JKN atau program jaminan kesehatan nasional membantu masyarakat banyak untuk mendapat akses layanan kesehatan lebih baik lagi. Yang keempat, adanya energi bersih dan terjangkau. Indonesia juga berusaha memanfaatkan energi ramah lingkungan seperti tenaga surya, tenaga air, dan juga panas bumi, yang membuat pengurangan fosil yang membantu dampak ke depannya lebih berkurang lagi. Yang kelima adanya kota dan pemukiman berkelanjutan. Urbanisasi menjadi tantangan besar. Pemerintah mengupayakan kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik lagi, yang hijau, dan juga smart city. Ya. Yang keenam, adanya perlindungan lingkungan dan aksi iklim. Sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas yang tinggi, Indonesia memiliki peran penting dalam perlindungan lingkungan. Yang ketujuh, adanya kemitraan global dan inovasi. Indonesia memahami bahwa keberhasilan SDG membutuhkan kerjasama internasional seperti transfer teknologi, investasi dalam inovasi, dan juga pertukaran pengetahuan yang menjadi prioritas utama bagi Indonesia. Oke, cukup sekian dari penjelasan tentang definisi bagi bangsa Indonesia, definisi SDG bagi bangsa Indonesia, dan keterkaitannya antar bangsa Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.